Halo teman Macarita, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat dan semangat untuk beraktivitas. Seperti janji saya kemarin bahwa pada video kali ini kita akan membahas tentang bisnis, di mana kita ketahui bersama bahwa di tengah wabah COVID-19 ini banyak hal yang terdampak. Salah satunya itu bisnis, baik bisnis yang besar ataupun bisnis yang kecil atau bisnis yang sedang merintis. Kita bisa lihat di media, baik di TV ataupun media sosial, banyak pebisnis besar yang melakukan PHK terhadap karyawannya, dan banyak juga bisnis besar yang melakukan penjualan sampai betul-betul turun ke jalan agar tetap bisa membuat produknya bisa dinikmati oleh masyarakat. Saya bersama dengan salah seorang pebisnis yang sedang merintis usahanya. Akhirnya ketemu lagi setelah banyak sekali perencanaan. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Macarita ini mau tahu dulu runtutan sejarahnya nih Fajri dari A sampai Z. Mengenai bisnis tadi ya, iya sih. Kita lihat banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang mengalami penurunan omset, bahkan ada yang PHK besar-besaran karena efek pandemi sekarang itu. Kalau saya secara pribadi ya mengenai pandangan seperti itu ya, akhirnya apa nih? Pintar-pintarnya perusahaan itu sendiri lah sebenarnya. Tapi bahkan ada yang perusahaan kecil juga atau ada yang bisnis kecil ya masih tetap eksis loh. Jadi masih tetap bertahan. Bahkan ada juga perusahaan besar yang mem-PHK karyawannya. Sebenarnya itu fleksibel sih. Kita nggak bisa mengukur bahwasanya besar kecilnya sebuah bisnis itu sangat berdampak terhadap adanya ini COVID. Jadi kita nggak bisa langsung besar membanding belum seperti itu. tentu bisa Besar juga bertahan, kecil juga belum tentu mati. Nah, seperti itu. Kalau saya bisnisnya itu lahir dari lingkungan dan lahir juga dari keinginan. Artinya apa ya, mungkin kita melihat dari lingkungan sekitarnya kita, melihat dari teman-teman ada yang butuh loh yang jasa seperti ini ya. Berhubung kita juga tahu, kita juga punya skill di bidang itu ya, kenapa tidak kita buat bisnis yang seperti itu kan? Ya berarti awal mulanya karena melihat peluang di teman-teman. Teman Salata ini sejak kapan dia berdiri? Sebenarnya berdiri itu 2017. Jadi usaha saya berdiri 2017 itu bulan 6. Bulan 6 sebenarnya ya silakan. Jadi sebenarnya 2017 itu saya dirikan ini, saya rintis BCIT Makassar. Sebenarnya bukan saya sendiri ya. Jadi saya berlima dengan teman-teman. Jadi teman-teman KKN dulu. Setelah balik dari KKN, kami rintis yang usaha seperti ini BCIT Makassar. Lebih cenderung ke pelayanan jasa ya, seperti desain, cetakan, kemudian servis laptop mungkin juga yang dijalankan oleh teman. Cuman sekarang kalau servis laptop saya enggak ini, lebih fokus ke desain grafis dan pencetakan, servis printer. Nah pada waktu itu memang dari 5 orang itu punya beberapa macam keahlian ya, jadi artinya punya masing-masing basic ya. Ada yang paham, ada yang jagonya di desain, ada yang jagonya di software HP, ada yang jagonya di servis laptop, ada yang kalau saya sendiri sebenarnya dulu saya pegang dari servis printer. Oh berarti pada dasarnya ini awalnya BCIT dia adalah bisnis bersama betul. Nah, dimana orang yang terkumpul di dalamnya ini masing-masing memiliki keahlian khusus. Betul sekali. Itulah namanya BC. BC itu sebenarnya singkatan dari Business Community. Jadi ada beberapa orang yang tergabung di dalamnya ya, sebenarnya. Komunitas bisnis dia. Komunitas bisnis, dan dia basicnya IT ya. Seperti itu. Nah, cuman begitulah namanya, tantangan selalu ada dalam sebuah bisnis ya. Tantangan besar yang saya alami pada waktu itu karena tidak adanya konsistensi dari teman-teman, tidak adanya titik kefokusan untuk sama-sama membesarkan ini juga memang yang susah. Itu yang susah sebenarnya. Jika kita membentuk sebuah tim untuk memulai sebuah usaha, sebenarnya yang paling diperlukan itu adalah konsistensi ya.
Jadi pada waktu itu ya cuma berjalan mungkin kurang lebih 1 tahun sejak saat itu. Akhirnya beberapa, bahkan bukan lagi beberapa, tapi semua yang saya temani Berbisnis. sama-sama ini berbisnis satu tim itu memilih untuk stop Dengan alasan dengan berbagai alasan. Ada yang mau fokus fokus kuliah kuliahnya, pasti ya. ya betul itu Klasik alasannya. mahasiswa. Ada yang juga mau artinya belok dengan usaha lain yang dia mau geluti begitu itu ya. kayak begitu bagus banget di Nah, sini. iya betul. Jadi bahkan ada yang belok entah dia alasannya apa tidak jelas. Intinya mereka semua out lah dari Oh, ini. nah, saya tanya gimana mau lanjut atau tidak ya, mereka mengatakan ya mungkin nggak bisa lagi. Oke kalau begitu saya kan lanjutkan. Nah pada waktu itu memang sempat kandas ya istilahnya, jadi BCIT sempat stop untuk beroperasi. Kenapa? Saya hanya mampu di ini bukan hanya mampu sih, maksudnya saya kan pada waktu itu basicnya di ini mengerjakan printer, Servis lah. servis printer betul. Kemudian teman yang juga jago desain ini berhenti juga kan. Nah saya lihat begini, paling tidak saya harus tahu beberapa basic ilmuwan dari beberapa teman saya ini yang keluar Untuk gitu, menutupi ini. untuk bisa Salah. bertahan lah ini. Jadi rentang waktu antara 2018 sampai 2019 itu sebenarnya saya fokus belajar ya sebenarnya. Jadi saya fokus belajar. Sebenarnya mengenai desain saya sudah tahu dari dulu ya tentang desain sebenarnya. Install laptop juga saya sudah tahu, cuman saya berusaha untuk mengasah terus keterampilan itu, jadi mengasah terus skillnya. Jadi selama kurun waktu 2018 sampai 2019 memang agak tidak jalan karena saya fokus Istilahnya untuk kalau pengembangan skill. dalam perusahaan itu yang merekrut untuk pendidikan dulu begitu. Iya begitu. Jadi kita investasi waktu Ya. untuk mengembangkan skill dulu. Karena jangan sampai juga orderan datang Kita tidak tahu ya mumpuni, skillnya tidak mau apa adanya. betul. Nah, orderan tidak datang kembali. Betul. Ah, Kalau iya, skill iya, kita iya. belum mampu untuk mengerjakan orderan ini, makanya sejak saat itu saya fokus untuk pengembangan skill. Selain pengembangan skill, saya juga sempat beberapa kerjaan yang saya kerjakan ya seperti Oh, berarti sempat juga jadi ini karyawan. ya pernah jadi karyawan. Keren Awalnya saya jadi guru. Oh. Jadi saya guru di salah satu sekolah swasta di Jeneponto. Jadi di situ saya guru TKJ ya, TKJ tentang jaringan. Saya ajar Oh, mata pelajaran jadi jaringan. jurusannya juga. Terus Mungkin kalau tidak salah hanya 1 semester ya pada waktu itu keluar karena dengan alasan yang pertama, saya kan basicnya ekonomi. Ya. Kalau kita orang ekonomi kan biasanya berpikir balance kan, Iya, seimbang iya. antara apa yang kita korbankan dengan Yang apa yang kita masuk. peroleh, betul. Jadi tahu sendiri kan kalau honor gajinya berapa. Ya. Kemudian saya lebih banyak harus menghabiskan waktu begitu. Kenapa? Oh, berarti lebih Saya banyak. stay-nya di Makassar. Ya. Mengajarnya di Jeneponto. Setiap minggu harus bolak-balik. Jadi Memang agak kalau susah dipikir memang. ya susah. Lebih banyak keluar tenaga, waktu, waktu, pikiran, materi betul. juga. Makanya saya sudah ambil pengalaman dari situ, saya berhenti. Ya. Nah, setelah berhenti sekitar 1-2 bulan kemudian saya dapat panggilan di salah satu kampus swasta juga di Makassar. Itu staff di biro akademiknya, Oh, karyawan lagi nih ceritanya. karyawan. Betul. Jadi sempat jadi staff di biro akademik di salah satu kampus swasta di Makassar. Nah pada waktu itu saya menggeluti posisi itu selama kurang lebih 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu bagaimana BCIT? Selama 6 bulan kadang ada pesanan, kadang cuman kan begitulah, nggak bisa gak fokus. Karena kenapa? Saya masuk kantor dari pagi sampai sore. Oh, berarti di tahap itu mulai nih ceritanya, istilahnya dikasih nih ini pilihan Betul, fokus. antara kerja ataukah jalankan bisnis. Karena mulai nih kelihatan ini. Betul. Nah jadi antara saya tetap stay dengan kerjaan yang saya pikir gajinya tidak seberapa ya, tahu sendiri kan kalau staff-staff bagaimana kan ya, antara itu ataukah fokus kembangkan bisnis ya, walaupun memang saat pada waktu itu belum bisa memenuhi kebutuhan, tapi paling tidak ada harapan untuk bisa kembangkan begitu ya. Iya. Entah, jadi dihadapkan oleh sebuah pilihan yang seperti itu, akhirnya keluar. Jadi sempat sih sebenarnya beberapa bidang saya geluti pada waktu itu. Setelah itu saya keluar, barulah saya jalankan kembali BCIT di 2019 lalu.
saya jalankan kembali, saya perbaiki semua pelaporan, pencatatan dan sebagainya. Jadi saya mulai jalankan itu bulan 5 kalau nggak salah. Kalau Itu bulan 5 bulan 6 Itu 2019. dalam artian kita jalankan secara Sudah terstruktur ya gitu. mulai terstruktur ya. Sudah mulai terstruktur, pelaporan keuangannya sudah ada. Jalan sekedar ada Betul. barang. Kan biasanya kan usaha-usaha kecil biasa sekedar jalan saja. Intinya ada masuk, saja. ada masuk, ada dipakai. Ada dipakai uang bensin apa dan sebagainya kan. Cuman pada waktu itu saya sudah mulai fokus, mulai pencatatan keuangannya saya sudah perbaiki, kemudian pelayanan-pelayanan lainnya saya sudah fokuskan. Saya fokus buat kayak apa Instagramnya apa untuk promosi Intinya secara lainnya. membangun. Mulai membangun di situ. Ya alhamdulillah orderan sudah mulai stabil pada waktu itu ya. Bahkan dari bulan 5 sampai bulan 12 saya sempat hitung omset juga, ya lumayan lah ada. Jutaan, miliaran. Ya mungkin omsetnya ada kayaknya 10 jutaan. Masih skala kecil sih sebenarnya. Tapi lumayan lah untuk Nah, sebuah bisnis yang itu. dirintis sendiri. Iya. Itu Jadi sudah lumayan. lumayan sih sebenarnya. Jadi fokus di situ. Nah, sampai sebenarnya berjalan sampai di bulan 12 pada waktu itu. Setelah bulan 1, pada saat bulan 1 ya saya ada panggilan lagi untuk Di mana lagi? Morowali. Oh iya, Pada waktu itu jadi ya. nanti. Jadi bulan 1, awal bulan 1 pas tanggal 1 saya berangkat ke Morowali. Jadi artinya saya mencoba pengalaman baru lagi kan. Saya berangkat ke Morowali itu ikut sama kakak, jadi kerja jaringan, pemasangan jaringan di sana sampai bulan 3. Nah, sampai bulan 3 itu BCIT off. Jadi bulan 3 BCIT off. Saya balik dari sana bulan 3, corona. Rencananya balik dari sana mau jalankan kembali ini corona. Akhirnya off sampai bulan 6. Bulan 6 lalu. Jadi nanti pada saat bulan 6 kemarin baru saya mulai lagi kembali. Berarti memang juga kemarin lumayan berdampak dia. Berdampak, betul, memang berdampak. Tapi sebenarnya saya yang terlalu ini juga ya, terlalu khawatir dengan dampak corona sebenarnya. Ya, takutnya juga. Padahal kenyataannya setelah saya kembali jalankan di bulan 6 saya promosikan, alhamdulillah tetap orderan masuk gitu. Ya mungkin waktu balik dari sana corona bukan karena melihat tidak ada yang mau pesan. Bukan, tapi karena tidak membuka. Corona ini pasti tidak Betul, ada. nah. Oh, berarti dikalah dulu sama pikiran. Betul, jadi itu salah satunya pikiran Mindsetnya. mindsetnya kita sebenarnya. Jadi pada waktu balik dari sana ternyata corona bulan 6 dibuka. ada langsung masuk lumayan. Jadi sebenarnya mindset sih sebenarnya. Padahal andaikan pada waktu itu saya balik dari sana langsung buka ya otomatis pastilah ada. Bisa lah. Tahan. Cuman pada waktu itu saya kayaknya tidak ada pemesanan ini kalau begini. Padahal nyata-nyatanya orang lebih butuh yang online. Padahal pada waktu itu kan saya sudah basis online. Ya, dan sampai hari ini. Sebenarnya saya tidak kepikiran untuk ganti nama. Kenapa? Ada alasan tertentu ya. Nah, sebenarnya target kedepannya ini BCIT ini sebenarnya dia akan jadi BCIT Group. Iya, jadi saya pikiran seperti itu. Nah, bahkan sudah ada logonya. Saya sudah siapkan semua logonya. Kalau saya tidak salah holding apa, bisnis holding apa lagi ada istilahnya tuh. Jadi dia kayak skala tuh, jadi dia kayak induk nanti. Jadi induk. BCIT nanti, dia BCIT Makassar itu nanti induk. Bawahannya nanti ada namanya BC Kuliner Makassar. Jadi nanti akan menghimpun kuliner. Jadi ada juga namanya BC Travel Makassar. Jadi traveling. Jadi untuk yang suka traveling, jadi ada juga yang handle nanti di situ. Kemudian ada beberapa sih banyak. Ini istilahnya ini adalah BCIT kolamnya. Nanti Jadi ada yang lain itu nanti ada banyak salurannya, betul. Nah rencananya contohnya yang untuk BC Kuliner Makassar, sebenarnya saya mau mengajak teman yang memang punya basic di kuliner, punya paham untuk buat kuliner. Saya mau ajak dia untuk rencana kedepannya BCIT ya. Jadi dia untuk buat brand baru dengan catatan di bawah ini binaannya BCIT. Jadi dia masuk nanti di anunya BC Kuliner Makassar, tapi Bisa ada lah. brand sendirinya. Bisa nanti Bisa. Terus apalagi ya Pak Jadi? Ini tentang dalam bisnis juga kan yang paling penting dalam sebuah bisnis juga adalah keuangan. Iya betul. Itu juga yang kita ceritakan di sini.
bagaimana kita sendiri mengolah, karena pasti rumit itu kita olah, kita sendiri yang mengolah pokoknya bisnis kita. Apalagi kalau sudah kayak kita laporannya sudah jelas. Ya betul. Kalau saya kan tidak jelas di laporannya. Bagaimana itu? Sebenarnya saya punya mitra. Jadi saya selain punya mitra. Mitra bagaimana? Mitra kerja. Jadi artinya bagi hasil. Dia olah keuangannya. Bukan. Saya kerja semua. Jadi nanti ada persentase untuk si mitra ini. Jadi ada persentase sekian persen keuntungan. Mitra ini dalam hal apa? Mitra menjual kah? Ini kah? Produksi kah? Mitra saya ini dia menjamin keamanannya bisnis ini. Menjamin bahwasanya bisnis ini akan tetap jalan. Berarti BCT ini macam pemilik saham atau gimana? Bukan. Dia tidak tanam saham juga. Berarti hanya sebuah yang betul di belakangnya bisa. Hanya dia menjamin ini usaha tetap jalan. Jadi ada persentase yang saya kasih ke mitra ini. Jadi untuk berarti cerita langsung di BCT sudah ada yang pengen cerita begitu berarti. Jelas ada yang pengen. Jadi ada. Jadi begini. Baru saya tahu ini. Tapi nanti jangan sampai kaget dengan mitranya. Teman sejeling bertanya tuh, Kak, saya ini buka usaha begini tuh, tapi kadang kehabisan modal, Kak. Ya. Dia kehabisan modal, ternyata modal untuk usaha dia pakai untuk kebutuhan pribadi. Itu. Nah, itu yang tidak. Itu yang kalau kita mau merintis usaha, bedakan antara uang usaha dengan uang pribadi. Bahkan ketika kita pegang uang usaha, jangan seolah-olah diri kita tidak punya uang. Ini bukan uang saya. Walaupun saya butuh beli sesuatu, jangan pakai modal, jangan memang pakai, ini bukan uang kita. Walaupun memang ini usahanya kita. Ya. Karena kapan akan habis. Makanya saya buat persentase. Jadi 30% keuntungannya, 30% keuntungan dari usaha itu saya alokasikan ke dana operasional. Nah, dana operasional inilah seperti promosi, kasih bonus ke orang dan sebagainya. Nah, kemudian itu dana operasional. Kemudian 30%-nya itu dana tambahan modal. Jadi 30% dari keuntungan itu masuk ke penambahan modal. Jadi jadi setiap bulan itu akan bertambah modal. Setiap bulan akan bertambah dari persentase ini. Nah, 30%-nya itulah yang turun ke kas pribadi. Jadi hanya 30% dari keuntungan itu yang kita gunakan. Ada alokasinya. Nah, pada waktu itu berarti menggaji diri sendiri. Sebenarnya sih ke pribadi itu 35%. Jadi 5%-nya ini untuk mitra. 5%-nya untuk mitra. Nah, pada saat jalan ternyata keuntungannya meningkat. Bulan berikutnya keuntungannya meningkat. Nah, si mitra ini saya naikkan juga jadi 10%. Sistem bagi hasil. Sistem bagi hasilnya. Nah, 10% saya kasih si mitra karena jaminan ini meningkat usaha tuh. Jadi meningkat. Kemudian bulan berikutnya lagi naik bulan ini kemarin bulan 7. Alhamdulillah meningkat lagi. Biaya operasionalnya saya kurangi 5% jadi 25%. Si mitra saya tambah menjadi 15% dengan jaminan usaha ini tetap eksis jalan. Karena itu jaminannya. Makanya saya tambah lagi, tambah lagi. Berarti sebenarnya di BCT nyawanya di sini ada nyawanya nyawa sebenarnya. Keren. Nanti di akhir lah saya tanya siapa mitranya lah, kasih bocoran. Pertanyaan terakhir ini Pak Ji. Iya. Tips untuk teman-teman macar kita yang ingin memulai bisnis dan ingin konsisten berbisnis. Karena ada juga itu orang yang mau, ada juga sudah memulai tapi ya begitu nih. Datang-datang itu bisnisnya apa yang tipsnya atau apa yang harus mereka lakukan begitu, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Ya susah kita untuk bergerak. Kalau mau memulai sebuah bisnis, satu kuncinya jalankan ke bisnis sesuai passion tak. Ya. Nah, sebenarnya kalau saya berbicara mengenai passion, banyak yang bertanya, yang bagaimana itu? Dan bagaimana caranya saya bisa dapat itu kan? Saya bisa tahu apa passionku. Sebenarnya begini, kadang juga disamakan antara passion dengan hobi. Ya. Cuma memang sih sebenarnya beda-beda passion itu lahir sebenarnya dari hobi. Tetapi tidak semua hobinya orang itu adalah passionnya. Contoh, orang yang hobinya menyanyi, belum tentu dia punya passion jadi penyanyi kan? Ya. Orang hobinya menggambar, belum tentu passionnya dia jadi desainer. Nah, jadi passion itu adalah hal yang betul-betul kita sukai dan kita rela berkorban, bahkan mengeluarkan biaya atau tenaga untuk dapat ini. Itu untuk passion. Bisa
raih ini passion. Contoh saya passionku misalkan desain grafis kan. Saya suka mendesain. Saya bisa korbankan waktuku, saya bisa korbankan biaya bahkan untuk jalankan ini passionku. Nah, passion inilah kita jalankan untuk menjadi sebuah bisnis. Seperti itu. Apalagi sekarang kan ya pandemik ya. Jadi pandemik sekarang orang kan biasanya malas keluar. Keluar kan. Nah, saya manfaatkan itu. Dengan cara apa? Yang selama ini ya belum buka toko online toh. Di dalam hal percetakan belum. Sekarang saya buka toko online percetakan. Dan ada yang dan alhamdulillah bulan 8 ini ya adalah beberapa pemesanan dari luar daerah. Jadi memang semakin hari semakin kutu memang masyarakat ini. Iya, jadi bahkan jadi yang potensi yang saya dapatkan sekarang itu bulan 8 saya buka itu yang percetakan spanduk. Saya kan tidak punya alatnya. Saya kan tidak punya mesin cetak spanduk, tapi saya buka jasa cetak spanduk di Shopee online. Ya. Alhamdulillah selama bulan 8 ini pemesanan saya ada di gua ini Jalan Malino. Tadi baru-baru saya kemarin baru-baru saya kirim juga ke ke Bajing gua. Kemudian ada yang ke Sopeng, ada yang ke Indrekan juga, Maros. Gitu lewat di situ semua. Karena memang mindsetnya mungkin saya malas ke percetakan, saya malas keluar. Dia buka-buka. Berarti itu juga salah satu dampak pandemi. Soalnya itu juga dampak pandemi. Nah, jadi kita berusaha memanfaatkan kondisi sekarang untuk bisa menarik peluangnya ke bisnis. Masalah kita jadikan sebagai sebuah solusi. Jadi selama kita mampu memberikan solusi terhadap masalahnya orang, di situ kita bisa dapat peluangnya. Contoh ini, masalahnya orang apa? Dia malas keluar, dia malas pergi-pergi. Padahal dia butuh sesuatu itu. Ya, kalau kayak di daerah mungkin kayak Andre kan mungkin agak kurang memang juga. Iya, kayak percetakan begitu kan, mungkin harus pergi ke kotanya dan sebagainya. Itu kan masalahnya dia. Masalahnya dia tidak mau repot ke sana. Pesan online, berhubung saya pasang juga di online lah. Dipesan sama dia. Berarti yang paling penting untuk memulai bisnis passion. Kenali dulu passionnya kita. Karena kapan kita memulai bisnis tanpa mengenali passion, artinya bukan bidang tak, bukan passion tak di situ, pasti ya ada titik jenuh tak. Lumayan panjang ini pembahasan Fajri. Iya. Mungkin kita bisa lanjut lagi lain kali. Lain waktu lah dengan pembahasan yang lebih bagaimana menarik. Tadi yang daging tadi itu? Mau dibiarkan di sini atau seperti apa? Iya. Mengenai mitra ya. Yang mitra tadi. Semua pasti kenal dengan mitra itu. Allah. Ya Allah ya Rahman. Masya Allah. Jadi mitra yang perlu tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah mitranya saya. Jadi sekian persen itu saya alokasikan untuk sumbangan ke ini. Apapun itu yang membutuhkan, mungkin ada bencana kita, ya betul. Ada sumbangan pembangunan masjid, misalkan kita kasih walaupun tak sedikit, biar tak 50.000, tak berapa, nantinya ada. Nah, itu yang kita pakai dari anggaran yang kita ambil dari penghasilan. Alhamdulillah memang terbukti sampai sekarang walaupun kondisi pandemik seperti ini, tetap dia ada penghasilan. Karena saya yakin bahwasanya ada pasti jaminan dari Allah kalau kita mau mengeluarkan apa yang kita dapatkan, menginfakkan apa yang kita penghasilan yang kita dapatkan. Ukas cerita, mungkin pembahasan kali ini sampai di sini saja. Kalau teman-teman ingin pesan apa? Jasa desain dan percetakan, desain spanduk, percetakan, stempel, edit card, banyak dan lain-lain. Silahkan hubungi BCET Makassar. Bisa juga langsung sama ownernya supaya dapat diskon top. Gampang itu. Nanti ada deskripsinya di bawah. Terakhir dari saya intinya masalah yang datang jadikanlah sebagai sebuah peluang untuk kita lebih berkembang lagi. Mungkin itu teman-teman. Apa penutupnya ini?